Oke, sekarang gue lagi mau ketemu Coach Erik. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Let's go. Oke, gue udah sampai di fitness center Orchard Park. Kita bakal cari si Erik. Nah, ini dia. What's up, bro? Ya. Wah, lagi latihan. Sorry mengganggu latihannya. Apa nih? Oke, kita lagi mau ngobrol-ngobrol bareng Coach Erik. Let's go. Siap. Yo. Ya. Wih, what's up, bro? Ya, good. Gimana nih dengan kondisi lu sebagai personal trainer di pandemik ini? Apa sih kesulitan lu? Kesulitannya itu ya, kita tahu pandemik itu membuat orang kebanyakan jadi harus berdiam di rumah gitu ya. Jadi untuk dari segi klien itu mungkin beberapa orang jadi takut ke gym gitu. Jadi mungkin kendalanya di sana. Kendalanya sana. Tidak terlalu aktif sebelum pandemik seperti itu. Jadi sebelum pandemik aktif ke gym. Lebih jadi aktif, sekarang mungkin jadi berarti lu ngelatihnya di rumah juga ya? Ada beberapa klien itu di rumah, ada yang masih di gym juga ada. Oh, masih ya. Nah, lu pengalaman lu sebagai personal trainer dengan background lu itu gimana sih sangkut pautnya, bro? Bisa lu jadi seorang personal trainer gitu? Awalnya gitu ya? Awalnya. Ya, jadi itu awalnya memang kebetulan memang juga sekolah di ilmu keolahragaan. Oke, relate lah ya. Iya, memang berhubungan dan memang passionnya ada di sana. Oke, berarti lu sekolah olahraga ya? Iya, memang. Berarti lulus S1? S1 Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di mana? Itu di Medan. Wah, gila. Berarti lu memang lulusan akademi olahraga lah ya? Iya, jadi olahraga ya. Berarti S1-nya itu sarjananya apa tuh kalau olahraga? Sebenarnya dari basicnya pendidikan jasmani kesehatan rekreasi harusnya itu untuk ke sekolah. Oke. Jadi seorang guru gitu ya. Berarti ya relate lah, guru personal trainer iya. gitu kan. Nah, kalau S3-nya olahraga itu apa? S3 ya? Olahraga itu kan pastinya ada jenjang untuk S2, S3 gitu ya. Nah, S3-nya itu gimana? Pastinya dia lebih spesifik gitu ya. Misalkan membuat suatu penelitian terhadap suatu hal yang belum ada sebelumnya gitu. Oh gitu? Iya. Jadi S3 lu belum ada, maksudnya gimana? Jadi kalau lu S3 baru menciptakan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada? Iya, metode yang masih baru belum pernah ada gitu. Oh berarti ya. Berarti gue buat fitness track termasuk S3 lah ya? Kan belum pernah ada ya. Belum pernah ada nih di Indonesia. Iya. Buat S3 ya? Iya, bisa bercanda. Oke. Nah, lu sebagai personal trainer nih, menurut lu sangat menunjang nggak sih untuk kehidupan lu, masa depan lu, kayak misalnya pendapatan lu, ya kan? Gue lihat lu sangat aktif banget nih di pandemik. Gue lihat soalnya kebanyakan orang ngeluh kan ya. Di pandemi ini orang ngeluh, aduh kapan nih, aduh gimana nih, menyalahkan satu hal dan yang lainnya gitu kan. Dan gue lihat lu sangat aktif gitu. Aktif dalam arti ya lu share sesuatu sama, karena gue percaya setiap orang kalau nge-share sesuatu pasti dia bakal dapat feedback yang bagus juga. Nah itu gue lihat, wah lu sangat aktif gitu. Dengan bukti ya banyak sponsor juga yang mendukung lu gitu kan, mendukung lu dalam arti support lu dengan aktivitas lu yang memang lu juga aktif di sosial media untuk berbagi. Jadi kan orang kan sangat attract sama lu gitu. Menjadi personal trainer itu sangat menunjang nggak sih untuk kehidupan lu ke depan gitu? Iya. Dari segi pendapatan atau segala macam apapun itu, dan sponsor mungkin kira-kira? Mungkin banyak orang di luar sana menganggap personal trainer itu pekerjaan yang rendah seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya saya berani bilang itu cukup menjanjikan untuk masa depan. Gitu. Ya. Kalau gue bisa bilang rendah, enggak lah, gila bro. Mungkin personal trainer jasa itu sama seperti kayak dokter bro, kesehatan. Tergantung perspektif orang melihatnya. Ya kan dokter kan orangnya sakit. Nah kalau personal trainer sebelum sakit ya olahraga dulu gitu. Lu memang mencegah untuk mereka ke dokter. Iya, betul sekali. Harusnya lebih oke dong gitu kan, jasanya dari lebih. Segi income mungkin orang anggap paling berapa lah dapat, apalagi di situasi seperti sekarang ini gitu ya. Menurut gua malah justru dengan kondisi seperti ini seorang personal trainer itu sangat sangat berjasa lah menurut gua ya. Karena kan karena kan mereka memberikan insight untuk pola hidup sehat lu sehari-hari, ya kan, memberikan semangat lu segala macam, ya kan. Nah menurut lu kira-kira perlu nggak sih mempunyai personal trainer? Personal trainer ya. Nah itu
tergantung ya. Tergantung duit. Tergantung, ya. Tergantung dari kebutuhan individu itu ya. Jadi berarti kata seprioritas apa sih lu terhadap kesehatan lu gitu ya? Ya. Oh, jadi menurut gua balik lagi ke masing-masing person orang ya. Iya. Ya kan. Tapi kalau menurut lu gimana? Jadi kira-kira butuh nggak sih gua personal trainer sebetulnya kayak gitu? Ya, jadi kita lihat dulu ya masing-masing kebutuhan orang itu. Ada orang yang mungkin dia pengen punya goal yang lebih spesifik, atau mungkin katakanlah pemula yang ingin meningkatkan massa otot, katakan begitu. Benar-benar masih newbie, belum mengerti apa-apa tentang fitness. Nah, jadi sebelum dia melakukan program latihan untuk menaikkan massa otot, otomatis kan dia pasti harus tahu bagaimana cara mengangkat beban yang benar, form yang benar seperti apa untuk meminimalkan risiko cederanya. Nah, jadi dengan adanya trainer itu kita membantu si newbie tadi untuk belajar formnya dulu, terus juga kita memberikan saran nutrisi yang baik seperti apa. Ibaratnya misalkan dia pengen meraih goal, mungkin dengan adanya trainer bisa lebih cepat daripada dia sendiri. Karena kalau misalkan dia pengen belajar sendiri dari YouTube, sekarang ada banyak banget ya. Banyak Cuma informasi lah ya. Ada banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dari YouTube atau dari media lain. Tapi ada satu bagian yang spesifik yang kadang terabaikan. Mungkin dia hanya lihat sekedar, terus dia tiru, dia ikuti. Nah, ternyata ada satu posisi yang dia bisa abaikan, malah itu yang bisa menyebabkan orang tersebut malah jadi cedera. Gitu. Berarti ibarat kata harus detail ya. Nggak sembarang ibarat kata lu angkat gitu ya. Dia hanya melihat dan mengikuti tanpa memperhatikan apa gerakan yang lebih spesifik dari gerakan tersebut gitu. Ibarat kata lu nggak perlu menggali olahraga, dalam arti menggali satu gerakan ke gerakan lain lama gitu kan dengan personal trainer, mungkin lu lebih paham gitu. Oh, lu ngapain lu lakukan gerakan ini, mendingan lakukan gerakan ini gitu kan. Kita seperti pemandu juga ya. Jadi misalkan ada juga nih beberapa kasus orang pengen katakanlah pengen menaikkan massa otot. Terus dia lihat, dia nggak ngerti program apa. Dia cuma lihat orang misalkan cardio, high intensity interval training, tidak berhubungan dengan goal yang dia ingin capai, berlawanan. Jadi jadi trainer itu memberikan program latihan yang tepat untuk orang tersebut yang pengen naik massa otot gitu. Guide gitu. Betul. Jadi ibarat kata balik lagi, goal lu apa ya sebagai untuk untuk olahraga tuh apa goalnya? Ya, jadi misalkan analoginya orang pengen pergi ke suatu, misalkan naik gunung tuh. Naik gunung. Dia nggak tahu jalannya supaya menuju gunung itu. Disinilah trainer sebagai misalkan kompas atau peta yang mengarahkan orang tersebut supaya bisa sampai cepat, lebih cepat tanpa harus melewati jalan yang salah misalkan gitu. Gitu ya. Keren tuh filosofinya. Tapi menurut gua bukan hanya newbie juga bro. Menurut gua orang sibuk pun yang memang dia nggak ada waktu untuk bikin program workout, karena menurut gua yang ribet itu bikin program. Ya kan kayak misalnya, aduh gua hari ini latihan apa nih, besok gua latihan apa ya, aduh belum lagi gua ngurusin kerjaan, ya kan waktu di jalan segala macem. Nah dengan ada personal trainer mungkin mengefisiensi waktu lu. Jadi ibarat kata tinggal lu do something aja udah do workout gitu kan. Betul. Ya itulah segi positif dan memang untuk efisiensi waktu lu ya. Cuman balik lagi ke kebutuhan orang itu. Ibarat kata seprioritas apakah olahraga bagi mereka ya? Karena memang tadi kan itu salah satunya. Tapi sebenarnya ada juga yang sudah bahkan pro bodybuilder sekalipun, mereka ingin persiapan kompetisi di level yang paling tinggi sekalipun, malah dia masih pakai trainer. Trainer ini memberikan, mungkin nge-push dia supaya bisa to the limit dari segi program latihannya, dari segi nutrisinya, dan mungkin kadang butuh motivasi lebih. Itu dia gitu. Jadi itu sih yang susah. Bahkan yang udah pro sekalian butuh gitu ya. Bener. Tapi mungkin kebanyakan ya pemula yang lebih butuh lagi. Betul. Ibarat kata jadi lebih semangat. Jadi ibarat kata lebih fokus kita ya. Karena kan kalau sendirian kan kadang-kadang ngelihat iklan gitu kan, aduh ada iklan makanan, ya udahlah makan, nanti aja lah dulu lah latihannya gitu kan. Gitu ya. Oke. Nah, gimana nih meluangkan waktu lu sebagai personal trainer ngajar dan waktu lu
latihan, me Oh, time. iya. Pasti kan lu Oke. kan punya me time sendiri untuk olahraga gitu Ya kan. pastinya trainer juga harus menjaga kondisi. Betul. Ibaratnya trainer itu sebagai contoh. Ya, itu dia. Mungkin muridnya harus ada panutan gitu kan. Ya Nah. pasti harus menjaga badan, latihan Betul. beban. Nah, jadi memang latihan beban itu sebagai me time-nya pribadi juga ya. Oke. Nah, memang di tengah kesibukan kita harus pintar-pintar ngatur waktu. Oke. Jadi aku lihat dulu waktunya jam berapa nih aku bisa menyempatkan waktu meskipun hanya 40 menit tapi harus bisa latihan gitu. Ya, ya. Nah, jadi dengan waktu yang sekarang ini sih kebanyakan waktu yang luang itu di siang hari. Mungkin Oke. siang ya orang masih ya, ada kesibukan Kerja, masing-masing segala ya. macam, Tapi justru di situ aku punya waktu untuk me time gitu. Oke, me latihan. time. Jadi lu latihan juga ya. Jadi bukan berarti ibarat kata seorang personal trainer ya nggak latihan juga, harus lah, harus Iya, jaga. justru Ibarat, harus. ya harus Iya, jadi harus. panutan juga gitu kan, Iya. jadi contoh gitu. Jangan, Role model. ayo push up 10 kali, tapi lu nggak pernah push up. Iya, role model lah. Jangan kita Betul. menyuruh orang Oke. untuk jaga makan, diet sementara makan kita aja Ngawur. sembarangan. Oke, Kita siap, suruh siap. orang latihan yang rutin, kita aja malas latihan. Iya, bener. Sebelum Jadi, kita mengarahkan orang, Betul. kita sendiri dulu sebagai contoh. Gitu. betul. Jadi ibarat kata ya lu apa ya, mempraktekkan apa yang telah lu lakukan gitu kan. Iya, betul Ya kan? sekali ya. Dari pengalaman lu ya lu berikan gitu Nah, kan. iya, betul. Nah, kira-kira goal apa nih yang bakal lu capai ke depan? Ya, oke, pastinya yang berrelate dengan passion juga ya. Oke. Kebutuhan karena fitness. Jadi ya memang untuk jangka panjang. Yap. Pastinya ingin buka gym sendiri Wah, gitu. keren. Di mana kalau- buka gymnya? Iya ya. Buka gymnya di mana? Iya, kebetulan mungkin karena sekarang itu kan tinggalnya di Batam. Oke. Jadi harapannya bisa buka di sini juga Wah, gitu. keren. Iya. Gua Itu dukung. jangka panjang. Karena biar banyak menu gym. Ya kan? Iya. Jadi jangan kalah sama pecel lele. Pecel lele sini ada, pecel lele situ aja. Ya gym juga harus banyak. Iya, Ya pastinya. dong. Jadi orang bisa milih-milih gitu gym. Banyak Ternyata varian. sini ke situ, ke Iya. sana ke sana. Jadi orang bisa banyak pilihan gitu. Iya, itulah Kayak untuk- makanan kan? iya, betul. Pecel lele, gado-gado gitu. Iya, banyak pilihan Oke, ya. oke. Oke, berarti goalnya adalah punya gym sendiri. My own gym ya. Oke, nah nextnya lagi apa kira-kira goalnya? Oh, itu kan yang Untuk jangka dekat, panjang, jangka panjang itu visi kan? jangka panjang. Oke. Ya mungkin ya bisa dibilang jangka pendek ya, dalam waktu dekat harapannya bisa berkompetisi di event yang lebih tinggi internasional. Oh, Ah. keren. Nah, lu sebelumnya tahap internasional itu lu pernah ngikuti kejuaraan kayak gimana gitu? Ya, jadi bodybuilding competition yang paling tinggi levelnya kemarin di Singapura sih ya. Singapura ya. Ah. Nah, itu lu dapet Dan puji Tuhan bisa juara 1 gitu, Wah, mewakili keren. Indonesia. Itu gitu. kelas Kelas main fitness. main fitness ya. Ah. Oh, jadi lu juara 1 di main fitness di Iya, Singapura ya? Singapura, ya. Berarti tahap berikutnya kira-kira mau kemana? Ya karena sebenarnya tahun ini sih banyak plan ya, cuma ya kita tahu pandemi banyak membuat event itu jadi postpone, pindah, Oke. jadi tahun depan gitu-gitu. Tapi gue lihat meskipun pandemik badan lu tetap konsisten. Wah, Iya. itu luar biasa sih. Ya karena memang fitness itu udah jadi suatu lifestyle ya, Betul. bukan karena apa kita mau melakukan fitness karena ingin ini, Ah. setelah tercapai udah nggak fitness Oke. lagi. Ya jadi ibarat kata lu memang udah jadi habit lu dari dulu, Bu. Bukan berarti lu mau jadi personal trainer lu harus fitness, enggak kan? Memang Iya. udah ya kebiasaan lu gitu Ya, kan. memang suatu Ibarat kata kebutuhan. kenapa gua nggak berbagi ke orang lain dengan menjadi personal trainer? Iya. Betul nggak sih? Betul ya. Oke, bagus. Nah, lu kan lagi latihan nih di Orchard Park Iya. Fitness Center Iya. nih. Nah, menurut lu vibes-nya gimana nih dan fasilitasnya Oh, di iya. Orchard Park ini? Iya, kalau aku lihat ya ini tempatnya nyaman sekali ya, bersih gitu ya. Alat-alatnya juga cukup lengkap untuk semua body part. Ada mesin, ada untuk kardio juga, bahkan juga ada kolam renang ya. Jadi kita ini Dan untuk juga ada lapangan basket juga gitu. basket juga ini sangat komplit Iya, dan bener-bener. nyaman untuk Ada latihan. sauna juga kan? Betul sekali. Jadi ini vibes-nya sangat positif ya, sangat bagus. Vibe-nya enak ya. Iya, Dan enak juga banget. banyak apa tumbuh-tumbuhannya hijau-hijau. Wah, ya betul sekali. Banyak ya tanaman yang Jadi mata pun menyejukkan mata kita. Ya, jadi pikiran pun jadi fresh ya. Iya, betul Oke, sekali. siap, siap. Keren sekali tempat ini. Nah, gue pengen tahu dong pandangan lu terhadap fitness truck nih. Iya, Menurut lu oh. gimana sih pandangan lu? Wah, kalau aku pandangan pribadi ya, fitness truck itu benar-benar sangat positif, menghasilkan vibes yang positif juga. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, mungkin banyak orang yang banyak alasan untuk tidak berolahraga. Oke. Mungkin ya,
malas lah ke gym gini-gini. Dengan adanya fitness track ini kan mobile juga, dia bisa kemana saja, tergantung orang tersebut pengen misalnya bisa datang ke rumah misal gitu. Wow, kalau dia malas ke gym itu bisa datang ke rumah sebagai menu baru fitness yang mungkin bisa dibilang masih satu-satunya di Indonesia. Istilahnya biar kata sebagai pilihan lah ya, yang tadi gue bilang tadi ya. Seperti tadi makanan pecel lele. Ini suatu menu baru. Ya, menu baru. Menu baru yang bisa membantu orang untuk bisa olahraga dengan fun gitu. Karena aktif lah ya, outdoor bisa. Jadi lebih menyenangkan dengan teman juga bisa gitu. Oke Bro Erik, thank you banget udah sharing-sharingnya dari pengalaman lu dan goal lu ke depan, apapun itu ya, mudah-mudahan tetap semangat terus ya kan. Kita ini sebagai apa ya, sebagai aktivis lah, aktivis ya. Sebagai jasa lah di bidang olahraga ini. Kita harus lebih menghidupkan atau menyemarakkan olahraga itu sendiri biar membuat orang-orang merasa itu suatu prioritas juga, bukan hanya sekedar olahraga karena takut sakit, tapi olahraga ingin lebih sehat untuk hidup yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Betul. Oke bro, see you next time. Thank you. Semangat latihan ya. Semangat, sukses juga untuk fitness track. Yuk.